Di sisi kami di kota Mekah ada seorang laki-laki, dasarnya adalah penduduk Khurasan, kata beliau, bukan orang asli Mekah, artinya pendatang ke kota Mekah, aslinya orang Khurasan. Orang laki-laki itu karena rajulan salihan, dia adalah seorang laki-laki yang saleh, artinya penduduk migran dia, tapi dia adalah orang laki-laki yang saleh. Wa kana nasu yaudaunahu wada'iahum. Orang-orang manusia di saat itu menitipkan kepada dia semua titipan-titipan mereka. Jadi kalau orang ingin pergi ke tempat lain, maka harta-harta mereka dititipkan kepada orang saleh tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah Maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita pada malam yang berbahagia ini, masih sambungan yang lalu, yaitu kajian tentang silaturahmi. Kita awali malam ini dengan sebuah ungkapan, perkataan dari Al-Hasanul Basri. Qala Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Hasanul Basri, semoga Allah merahmati beliau, beliau berkata, "Idza adharan nasul ilma wadhi'ul amala wa tahabbuna bi alsani wa tabaghadu bil qulubi wa taqata'u bil arhami la'anahumullah fa asammuhum wa a'ma absarahum." Apabila manusia telah memamerkan ilmu, membangga-banggakan ilmu, tetapi mereka menyia-nyiakan amal, mereka saling mencintai dengan perkataan, tetapi sebenarnya saling membenci di dalam hati, dan saling memutuskan ikatan persaudaraan, niscaya melaknat akan mereka itu oleh Allah, maka Allah bisukan mereka itu, Allah butakan mereka itu, Allah butakan pandangan mata mereka itu, Allah tulikan mereka itu, dan Allah butakan pandangan-pandangan mata mereka. Jadi para jamaah, Imam Al-Hasanul Basri mengatakan bahwa apabila manusia sudah berbangga-bangga dengan ilmunya masing-masing, artinya semua manusia menganggap dia orang-orang hebat dengan ilmunya masing-masing, sedangkan mereka tidak peduli lagi kepada amal. Kebanggaan adalah siapa yang paling banyak memiliki ilmu. Tidak peduli apakah ilmu itu diamalkan atau tidak. Orang-orang yang memiliki ilmu di saat tersebut tidak lagi beramal dengan ilmunya. Secara lisan mereka mengungkapkan saling mencintai, saling mengasihi. Tetapi sebenarnya di dalam hati ada persaingan, ada kebencian di antara mereka.
dan hubungan silaturahmi diputuskan, maka apabila masa itu terjadi, kata Imam Al-Hasanul Basri, maka mereka semua dilaknat oleh Allah. Jadi orang-orang yang di saat itu berlaku seperti itu dilaknat oleh Allah, telinganya ditulikan oleh Allah, matanya dibutakan. Makna telinganya ditulikan yaitu ditulikan daripada mendengar ayat-ayat Allah, mendengarkan tadzkirah atau mau'idzah. Jadi mereka tidak akan lagi mau mendengar nasihat. Matanya ditulikan oleh Allah, artinya matanya dibutakan oleh Allah daripada melihat ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an, al-faqih Abu Laisi Samarkandi berkata, semoga Allah ridha kepada beliau, haddatsani abi, menceritakan kepadaku oleh ayahku, beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Hamzah Abu Husin al-Furai al-faqih, menceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Hamzah, beliau adalah Abu Husin al-Furai, beliau adalah al-faqih. Beliau berkata, haddatsana Abu Bakril At-Tusi, menceritakan kepada kami oleh Abu Bakar At-Tusi. Beliau berkata, menceritakan kepada kami oleh Hamid bin Yahya Al-Balkhi. Beliau berkata, menceritakan kepada kami oleh Yahya bin Salim. Beliau berkata, kana indana bi Makkah rajulun min ahli Khurasan wa kana rajulan salihan. Di sisi kami di kota Mekah ada seorang laki-laki, dasarnya adalah penduduk Khurasan, kata beliau, bukan orang asli Mekah, artinya pendatang ke kota Mekah, aslinya orang Khurasan. Orang laki-laki itu kana rajulan salihan, dia adalah seorang laki-laki yang saleh, artinya penduduk migran dia, tapi dia adalah orang laki-laki yang saleh. Wa kana nasu yaudaunahu wada'iahum. Orang-orang, manusia di saat itu menitipkan kepada dia semua titipan-titipan mereka. Jadi kalau orang ingin pergi ke tempat lain, maka harta-harta mereka dititipkan kepada orang saleh tersebut. Faja'a rajulun, maka suatu ketika datanglah seorang laki-laki yang lain, fa'audahu asyarata alafi dinar. Dia menitipkan di tempat pada laki-laki saleh itu sekitar 10.000 dinar. 10.000 dinar itu kalau sekarang ukuran sekitar 3 miliar lebih. Wa kharaja ar-rajulu fi hajatihi, setelah itu laki-laki yang menitipkan uangnya 10.000 dinar tadi kepada laki-laki saleh ini keluar dia dari kota Mekah untuk suatu keperluan. Artinya dia mau keluar kota. Faqaddama ar-rajulu Makkah, kemudian setelah urusannya di luar kota selesai, maka laki-laki yang menitipkan uangnya 10.000 dinar ini kembali ke kota Mekah, masuk lagi ke kota Mekah. Waqad mata Khurasani, sedangkan orang Khurasan yang saleh itu, yang dititipkan uang kepadanya, sudah meninggal. Ternyata orang yang saleh, yang orang Khurasan ini sudah meninggal. Wa sa'ala ahlahu wa waladahu ammalihi. Maka laki-laki tadi yang menitipkan uang bertanya kepada keluarganya, artinya istrinya, istri orang Khurasan ini, dan kepada anaknya tentang harta dia. Falam yakun lahu bihi ilm, falam yakun lahum bihi ilm. Maka tidak ada di antara mereka seorang pun yang mengetahui tentang uang 10.000 dinar yang dititipkan kepada orang Khurasan. Istrinya tidak tahu, anaknya juga tidak tahu. Faqala ar-rajulu lil fuqaha'i Makkah wa kanu yauma idzin mujtami'ina mutawafirin. Maka laki-laki ini bertanya kepada para ahli ilmu fuqaha.
para ahli fikih yang ada di kota Mekah. Kebetulan di saat itu mereka sedang berkumpul banyak sekali di kota Mekah. Jadi dia bertanya, mengadukan persoalannya bahwa dia menitipkan uang pada seseorang yang saleh, tapi orang itu meninggal, anak istrinya tidak ada yang tahu. Auda'tu fulanan asyarata alfi dinar, katanya. Aku menitipkan kepada si fulan 10.000 dinar. Waqad mata. Sedangkan dia sekarang sudah mati. Wa sa'altu waladahu wa ahlahu falam yakun lahu biha ilm. Aku sudah tanyakan kepada anaknya dan kepada istrinya, tapi di antara mereka tidak ada yang tahu. Famadza ta'muruni? Apa yang bisa kalian suruh kepadaku? Atau apa pendapat kalian? Apa yang harus aku lakukan? Tanya orang laki-laki yang menitipkan uang. Faqalu, maka semua para fuqaha itu berkata, nahnu narju ayyakuna khurasani min ahlil jannah. Kami mengharap bahwa orang Khurasan yang kamu ceritakan itu sebagai orang saleh adalah penduduk surga. Maka kalau begitu, fa idza madha minal laili suhu au nisfuhu, apabila malam sudah berlalu sepertiganya atau setengahnya, faati Zamzam, maka kamu datanglah ke sumur Zamzam. Fattala'a fiha, maka jenguklah ke dalam sumur Zamzam tersebut. Wanadi, dan serulah, panggillah, ya fulan bin fulan, ana sahibul wadi'ah, hai fulan anak si fulan, saya orang yang menitipkan titipan kepadamu. Fafa'ala dzalika salasalayal, maka laki-laki ini melakukan seperti saran fuqaha tadi, 3 malam dia datang ke sumur Zamzam, dia jenguk ke sumur Zamzam tersebut, dia panggil ya fulan bin fulan, ana sahibul wadi'ah, hai fulan anak fulan, saya orang yang menitipkan titipan kepadamu. Falam yajibhu ahad, tetapi rupanya tidak ada seorang pun yang menjawab panggilannya. Sudah 3 malam dia memanggil, tidak ada seorang pun yang menjawab. Wa akhbarahum, kemudian dia memberitahukan kepada para fuqaha tadi. Artinya dia sudah melakukan saran fuqaha, tapi tidak ada hasil, tidak ada jawaban. Dia datang lagi ke fuqaha, dia beritahukan kepada fuqaha. Faqalu, maka para ulama fuqaha itu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nahnu nakhsha ayyakuna sahi buka min ahlin nar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata mereka. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kita akan kembali. Kami khawatir, kami sangat khawatir, ayyakuna sahibuka, bahwa adalah saudaramu tersebut. Artinya orang yang saleh, orang Khurasan itu, min ahlin nar, dari penduduk neraka. Jadi fuqaha ini menduga kalau ceritanya seperti itu, kalau di sumur Zamzam dipanggil dia tidak menjawab, berarti dia bukan penduduk surga. Pertama diduga penduduk surga karena orang saleh, orang yang sangat amanah, sehingga dijadikan sebagai bank untuk menyimpan harta oleh orang-orang Arab yang akan keluar dari kota Mekah pada saat itu. Nah, ternyata tidak dijawab di dalam sumur Zamzam, sehingga para ulama menduga orang saleh ini rupanya adalah penduduk neraka. Maka diberikan saran baru. Apa saran baru? Fa'ti Yaman, kalau begitu kami menduga dia adalah penduduk neraka, maka datanglah ke Yaman.
Fa inna fiha wadiyan yuqalu lahu Barhud. Karena di Yaman ada sebuah lembah. Nama lembah tersebut Barhud atau Burhud. Wabihi birun, dan di situ ada sebuah sumur. Fattali fiha, maka jenguklah ke dalam sumur itu. Wa idza madha sulusu lail au nisfuhu fanada. Apabila sudah berlalu sepertiga malam atau setengahnya, maka panggillah, ya fulan bin fulan, ana sahibul wadi'ah. Hai fulan anak si fulan, saya orang yang menitipkan barang. Fafa'ala dzalika. Maka laki-laki ini berangkat dari Mekah ke Yaman, dicarinya lembah yang bernama Burhud. Di situ ada sebuah sumur. Sepertiga malamnya atau tengah malamnya dia jenguk ke dalam sumur tersebut, dia panggil dengan seperti yang diperintahkan oleh fuqaha. Ternyata di saat dia memanggil fa'ajabahu fi awwali sautin, baru kali pertama dia memanggil langsung dijawab. Faqala, maka dia berkata, orang yang memanggil, wahka ya ma anzalaka hahuna. Celaka engkau, apa yang membuat engkau ditempati di sini? Waqad kunta sahibul khair, padahal dulu engkau adalah orang yang baik, orang saleh. Kenapa kamu bisa bertempat di sini? Padahal dulu kamu adalah orang saleh. Qal, orang saleh itu yang telah meninggal berkata, kana li ahlu baitin bi Khurasan faqata'tuhum hatta mittu. Aku punya keluarga ahlul bait, keluarga di Khurasan. Maka aku putuskan mereka itu sehingga aku mati. Fa'akhadani Allahu bidzalik, maka Allah siksa aku dengan sebab itu. Kata orang saleh. Fa'anzilni hadzal manzali, maka Allah tempatkan aku di tempat ini, di sumur Burhud. Fa amma maluka fahuwa ala halihi, sedangkan hartamu, titipanmu itu masih utuh seperti semula. Wa inni lam atminu waladi ala malika, aku memang tidak mengamanahkan kepada anakku tentang hartamu. Wadafantuhu fi baitin kadza, aku sudah menanam hartamu di rumahku ini. Faqul li waladi yadkhuluka dari, ceritakan kepada anakku, dia akan bawa masuk kamu ke rumahku. Summa sara ila bait, kemudian bergegas laki-laki ini meninggalkan Yaman ke Mekah, langsung menuju ke rumah orang Khurasan tadi. Fahfar, maka dia mulai menggali di dalam rumah. Fa innaka satajidu, rupanya summa sarra ila baitin, bergegaslah kamu. Jadi perintah orang yang saleh yang sudah mati ini. Bergegaslah kamu ke rumah, kemudian galilah, kamu akan mendapatkan hartamu. Faraja'a, maka kembalilah orang ini. Fawajada malahu ala halihi, maka dia dapatkan hartanya masih utuh seperti semula. Nah, para jamaah, cerita ini para jamaah menggambarkan kepada kita bahwa yang pertama orang Khurasan. Di awal cerita disebutkan orang Khurasan ini sebagai imigran di kota Mekah. Artinya orang yang merantau ke Mekah. Di Mekah dia adalah sebagai orang saleh. Kalau disebut dengan orang saleh itu orang yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan. Di Mekah dia orang saleh.
Sehingga orang-orang di Mekah sangat percaya kepada dia. Sehingga mereka menjadikan dia sebagai tempat untuk menitipkan harta-hartanya. Asai urang kena berangkat, kena jak jiu, pasti ke kubah harta bagaunya. Kalau ke koperasi kau nyanyi no atau kalau ke bank ya, bank penyimpanan pajak gade daripada ya. Lagi pegadaian, kenan ya kubah harta. Tu dewa coklom. Orang begitu yakin dengan dia. Nah. Tetapi rupanya para jamaah, dia pernah melakukan kesalahan. Di balik kesalehannya ada satu kesalahan. Ada keluarga di kampung halaman di Khurasan. Ahlul Bait. Ahlul Bait ini keluarga. Isi rumahnya. Nyo bisa tersebut Ahlul Baitnya keluarga dekat. Karabah. Atau bisa kita contohkan misalnya seperti seseorang yang bercerai dengan istri di suatu tempat, ditinggalkan anak di tempat tersebut, kemudian dia kawin ke tempat lain tanpa peduli lagi dengan anak di tempat istri pertama. Padahal itu Ahlul Baitnya keluarga dia. Dia putuskan mereka. Tidak ada lagi komunikasi. Tidak ada lagi tegur sapa. Tidak ada lagi mengirim belanja. Dengan sebab itulah Allah azab dia dan Allah tempatkan dia dalam sebuah sumur di lembah Burhud. Dalam kajian fikih, air sumur tersebut termasuk air sumur yang tidak suci menyucikan. Ada dua air sumur Burhud, rupanya letaknya di Yaman, satu lagi di Mekah, kalau nggak salah, di Madinah, air sumur yang dibubuhi racun untuk meracun Rasulullah. Nyan hanjut tamu suci. Tah masih ada sekarang atau tidak? Nyo gambaran kepada kita nyo. Saleh tu para jamaah. Sesaleh apapun kita, cukuplah dosa menyia-nyiakan keluarga, memutuskan silaturahmi dengan mereka, membuat kita diazab oleh Allah Ta'ala. Kenapa orang yang dianggap penduduk surga itu ditempatkan oleh Allah dalam sumur Zam-Zam dalam cerita ini? Sedangkan orang yang dianggap sebagai penduduk neraka ditempatkan oleh Allah dalam sumur Burhud. Maknanya mereka tembus ke situ. Bukan mereka tinggal di dalam sumur tersebut. Tapi tembus ke situ. Jadi roh mereka ada pada tempat yang baik di sisi Allah. Tapi tembus ke dalam sumur Zam-Zam. Kalau roh orang yang ahli surga, penduduk surga. Kalau roh ahli neraka, penduduk neraka, maka roh mereka tembus ke dalam sumur yang ada di lembah Burhud, sumur Burhud. Maka coba pikirkan kita. Adakah saudara-saudara di antara kita ini yang telah kita putuskan silaturahmi? Cukup dengan itu kita akan diazab oleh Allah. Apalagi kemungkinan kita tidak sesaleh orang ini. Orang yang sesaleh ini, yang di kampungnya dia sudah sangat dipercaya, dijadikan sebagai tempat penitipan uang, tapi dihukum oleh Allah karena kesalahan memutuskan tali silaturahmi. Apalagi kita para jemaah yang mungkin tidak sesaleh orang ini. Ya. Maka apabila kita pernah memutuskan silaturahmi, lakukanlah seperti seorang pemuda yang berdiri langsung dari majelis Rasulullah, langsung dia keluar, lantas dia pergi ke tempat bibinya untuk saling memaafkan, baru dia kembali lagi ke tempat Rasulullah. Karena dia yakin sekali seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Allah tidak akan menurunkan rahmat dalam satu komunitas masyarakat, dalam satu majelis yang di situ ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Bek preh li tengok para jemaah. Ya, malam nyo ju payah budak. Lagi urung nyan, lagi urung dalam hadis
Dalam hadisnya. Anak agak preh tengok kau nyan. Uronya laju gubudoh, laju bujak laju. Ya leke maah dah syah. Anak agak jelas ku amin, berjelas. Anak tak jak. Anak ni jak, anak tanyang tapu pi. Tapu tanda tanyang le. Tajak hantom le, tapi bengeh dahana. Menurut yang telah kita kaji malam yang lalu, memadalah itu dikatakan sebagai memutus tali silaturahmi. Sep nyan mendong wamin, hana tom tajak, hana tom tatanyong sapu, sep nyan geanggap memutus tali silaturahmi. Cukup itu. Tidak perlu saling bertengkar, tidak perlu saling memarahi. Karena kita wajib apabila kita bisa berjalan, berjalanlah. Kalau punya kendaraan, naik kendaraan, datangi saudara kita. Kalau tidak bisa, kita tidak punya kendaraan, maka tanyakan kabar. Paling kurang titip kirim salam kepada mereka. Yan paling kurang. Ya. Jino dah WA paling kurang. Ya, itu adalah sepelit-pelit kita. Sebakhil-bakhil kita. Karena dalam riwayat terdapat dalam suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, itu disebut fa in bakhilta bimalika. Jika kamu pelit dengan harta kamu. Alasan minyak KAI BBM. Kamu hai. Hai tajak li habis peng dia punya tajak motor, hai dah buh minyak. Ulang motor ayuk minyak bacut. Ya, alasan nanya. Aku hai ku ajak li aku telepon mentok. Ana masalah. Tapi nyan paling pelit. Rat memutus silaturahmi hana, tapi rat pelit kena tanya. Pelit juga bahaya. Sifat bakhil itu adalah sifat syaitan. Ya, pamia. Lu rat no kena rat di yang gelah rat rimung mutun rat buya. Enggak? Gimana? Tidak mesti. Tidak mesti yang mendatangi itu yang muda. Tidak mesti. Yang tua pun bisa mendatangi yang muda. Ya, tergantung siapa yang punya keluasan Allah berikan rizki, orang itulah yang mendatangi. Kadang yang muda miskin, tidak punya kendaraan, tidak punya apa-apa. Lalu yang tua putun gengsi, tidak mau datang kepada tempat yang muda, akhirnya putus hubungan saudara. Sebenarnya yang muda mau datang, tapi tidak punya harta, tidak punya uang, atau dia malu karena dia tidak bisa membawa buah tangan. Yang tua punya uang, punya harta, tapi tidak mau datang karena dia gengsi, dia orang yang tua atau dia orang yang mulia. Nya putus lagenya. Tuhan leong menji. Ya, jika anak kumun ku kon bak leong ija de raya. Ya, nyam sama. Kita lanjut. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala an, al-Faqih Abu Laisi Samarkandi, semoga Allah ridha untuk beliau, berkata, idza kana ar-rajulu inda qarabatihi wa lam yakun ghaiban anhum. Apabila seorang laki-laki berada di sisi kerabatnya dan tidak ada yang jauh dari mereka itu. Artinya ini satu keluarga ini tinggal di tempat yang sama. Rupanya saudara hana yang kawin jauh-jauh ini tengkot mandum. Yan, jika tholhu ini. Hana yang kawin jauh-jauh. Dekat semua keluarga kita. Maka fal wajibu alaihi ayyasilahum bil hadiyah wa ziyarah. Maka wajib terhadap orang yang keluarganya dekat semua, tidak ada yang jauh, yaitu menyambung silaturahmi dengan mereka dengan bil hadiyah wa ziyarah, dengan memberi hadiah dan berkunjung ziarah. Jadi dua yang wajib.
memberi hadiah dan berkunjung kalau saudara dekat. Nah, fa illam yaqdur ala silati bil mal. Jika ternyata orang yang punya saudara dekat itu tidak kuasa, tidak mampu melakukan silaturahmi dengan harta, karena dia orang miskin. Tadi kan dengan saling memberi hadiah dan berkunjung. Rupanya tidak ada uang dia, tidak ada harta untuk diberikan sebagai hadiah. Fal yasilhum bizziyarah wal i'anah fi a'malihim inihtaju. Maka hendaklah orang tersebut yang miskin, yang tidak punya harta itu menyambung silaturahmi dengan mereka itu dengan berkunjung dan membantu pekerjaan mereka jika mereka membutuhkan. Kita tidak punya uang, hana peng nanya umum ya. Munyo gepegah nak bi hadiah hana ngandabi, payah bagopnya bi hadiah tapi tanya juta EU. Nyan, tajak rumah kau nyan tanging gak nyan hawa ke kaku jutlung ndangnya tepat tapi gak nyan urog. Artinya kalau dia membutuhkan bantuan kita bantu dengan tenaga. Hana harta ada tenaga. Nyelakan cara. Wa in kana ghaiban, jika ada kerabat atau saudara kita itu jauh. Itu tadi cara menyambung silaturahmi dengan saudara dekat. Sekarang kalau kita saudara kita jauh, yasiluhum bil kitabi ilaihim. Maka cara menyambung silaturahmi adalah dengan mengirim kitab tulisan kepada mereka itu. WA, SMS, telepon, tanyong, giban kabar, giban berita. Apabila saudara kita jauh. Fa in qaddara ala masiri ilaihim kanal masiru afdal. Tapi apabila mampu berjalan ke tempat mereka, niscaya berjalan itu lebih utama. Kalau Tengku Amin mampu berjalan, berangkat pergi ke tempat saudara. Tapi kalau tidak mampu, kirim kabar. Tanya kabar, SMS Tengku Amin atau kirim WA. Tanyong tiban keadaan cupo inan, tidang keadaan mati inan. Tiban. Di antara keduanya, siapa yang duluan? Yang lebih berhak? Sebenarnya tidak ada yang lebih berhak. Tapi yang lebih baik adalah yang lebih duluan mengunjungi keluarga. Itu yang lebih baik. Di antara mereka siapa yang baik? Yang God, yang jak bak saudara. Apakah itu orang yang saleh yang God menon pegah atau orang yang raja olah menon? Bak silaturahmi nyan yang God. Nya orang saleh ada duduk-duduk rumah hang jak-jak bak God sebab ke saleh-saleh ro ke. Berarti God yang God ke ngop nyan. God nyan tahu dan tahu ngejak. Ya. Itu bukan fitnah sebenarnya. Ya, yang kon fitnah yang disampaikan Nirono. Tapi itu adalah buruk sangka orang lain. Jadi jangan kita menjadi orang jahat karena orang lain menyangka jahat kepada kita. Kalau seandainya sangkaan orang lain itu kita turuti,
Sungguh sangat malu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena pamannya Abu Lahab. Nah, urang yang lebih buruk daripada Abu Lahab ni no. Ana, musuna apa gedanya buruk dadat. Ya kan? Tu raja olah. Janyo handa temjak rumahnya karena tanggap nyo dajak rumahnya kira dukung. Rasulullah gejak bar rumah apa ke? Bar rumah Abu Talib tagai-tagai yang tim namang Islam. Fikunan gua Rasulullah. Tapi para sahabatnya tidak berburuk sangka karena Rasulullah hidup dengan orang-orang yang hatinya baik, diajarkan untuk baik hati oleh Rasulullah. Jadi kita tidak perlu peduli dengan hati orang lain, dengan sangkaan orang lain, tapi bagaimana kita kepada Allah. Kalau belajar tasawuf, kita menilai diri sendiri, tidak menilai orang. Terserah apa kata orang. La yubali maqalatan nas, kita tidak akan lagi peduli dengan perkataan orang lain. Karena cermin kita bukan orang lain. Cermin kita adalah hati kita sendiri. Allah tidak menilai kita sebab nilai orang lain, dinilai oleh orang lain. Tapi Allah langsung menilai hati kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum walaki yanduru ila qulubikum. Allah tidak peduli terhadap bagaimana bentuk fisik kamu, tapi yang menjadi kepedulian Allah, perhatian Allah, penilaian Allah adalah hati kalian. Hati roh penting ngomong. Ya, anak peduli. Jangankan seperti itu, pada pembahasan yang lalu kita telah mengungkapkan kata-kata Maimun bin Mahran bahwa 3 perkara itu kafir dengan Islam sama saja. Di antara 3 perkara adalah masalah menyambung silaturahmi. Orang kafirkah saudara kita? Orang Islamkah sama? Persoalan silaturahmi, sekalipun saudara kita adalah orang kafir, tetap kita wajib menyambung silaturahmi. Tapi persoalan agama, Allah telah gariskan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi toleransi pada silaturahmi, tidak bertoleransi pada ajaran agama. Ya.